Kalian sebenarnya pernah nggak sih ngerasa bahwa warga kelas menengah itu pahlawan tanpa pamrih? Kenapa gue bilang begitu? Mereka tetap harus bekerja keras, tapi dipotong pajak sangat tinggi. Belum lagi ketidakpastian hukum dan politik di negaranya sendiri. Terus juga warga kelas menengah ini kalau ada badai ekonomi di negaranya, maka mereka lah yang paling pertama dihantam. Padahal kalau pemerintah mau ngasih solusi dan ngasih napas sedikit aja, mungkin ya perekonomian negara tersebut bakal membaik. Halo, gue Atif, warga sipil biasa dari kalangan kelas menengah ke bawah. Selamat datang di Warga Banyak Ngeluh. Akhir-akhir ini gue lagi seneng ngebaca artikel dan jurnal, dan salah satu artikelnya adalah ngebahas tentang kelas menengah ke bawah. Nah, ada satu artikel yang menarik isinya, yang mana ini adalah penemuan data dari IMF di tahun 2015. Data ini mengatakan bahwa jika ada orang kaya yang kenaikan gajinya itu mencapai 1%, maka PDB suatu negara akan turun hingga 0,08% dalam 5 tahun ke depan. Tapi kalau yang mendapatkan kenaikan 1% adalah warga kelas menengah ke bawahnya, maka PDB suatu negara akan naik hingga 0,38% dalam 5 tahun ke depan. Terdengar sangat aneh, tapi itulah kenyataannya. BPS sendiri menggunakan standarisasi World Bank untuk membagi segmentasi perekonomian di Indonesia, mulai dari kelas miskin dengan pengeluaran 583.000 per bulan, kelas rentan, kelas menengah, dan kelas atas. Dari keempat kelas ini, harusnya yang menopang perekonomian jelas kelas atas, karena pengeluarannya lebih dari 10 juta per bulannya. Tapi data di lapangan mengatakan sebaliknya. Kita andaikan secara simpel begini deh. Si kelas menengah ke bawah ini seperti perut tanpa dasar, dan si kelas atas ini seperti cawan yang selalu meluap isinya. Nah, si perut yang tanpa dasar ini akan langsung membelanjakan uangnya untuk konsumsi sehari-hari, untuk transport, untuk bayar listrik, sekolah anak, cicilan, dan lain sebagainya macamnya, tanpa ada celah untuk menabung. Dan kadang sebelum akhir bulan isi dompet mereka ya kosong. Nah, lalu total yang mereka keluarkan sangatlah banyak dan repetitif serta beragam volumenya, hingga duit itu tidaklah mengendap tapi berputar di masyarakat. Nah, lalu jumlah dari warga kelas menengah ini juga sangatlah banyak, lebih banyak daripada kelas atas. Nah, untuk si cangkir ataupun cawan yang terus meluap ini, mereka itu menggunakan pendapatannya langsung dibelanjakan untuk konsumsi, tapi juga dibagi untuk menabung, seperti investasi ke saham, kripto, properti, dan lain sebagainya macamnya. Nah, ini yang membuat kelas atas uangnya berhenti dan tidaklah secepat si kelas menengah ke bawah tadi untuk perputarannya. Dan meskipun kelas atas ini memang belanjanya sangat besar nominalnya, kayak beli rumah, gadget, mobil, motor, dan lain sebagainya macamnya. Terus untuk populasinya, kelas atas ini itu jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan kelas menengah, ya sekitar 0,38% lah dari total penduduk Indonesia. Dan pahitnya, di banyak negara berkembang, salah satunya Indonesia, penghuni terbesarnya adalah ya kelas menengah dan kelas rentan. Kita andaikan gini deh, ekonomi itu seperti mesin motor. Kelas menengah ke bawah ini adalah bensin. Motor tidak akan bisa jalan dan mesinnya tidak akan bisa hidup kalau nggak ada bensin. Nah, kalau kelas atas ini adalah oli mesin. Nah, motor akan tetap bisa hidup dan jalan meskipun tidak ada oli, tetapi tidak untuk jangka panjang dan tidak cukup untuk menggerakkan motor dengan jarak yang jauh karena pasti akan panas. Nah, memang kelas atas ini penghasilannya sangat besar dan juga pengeluarannya tidaklah kecil. Tetapi kelas menengah inilah yang menjadi jalur utama untuk menggerakkan roda perekonomian di negara. Berarti kalau kita simpulkan, negara itu hidup bukan karena seberapa besar orang bisa belanja mewah, tapi seberapa konsisten dan seberapa sering orang berbelanja untuk kehidupan dan kebutuhan hariannya. Berdasarkan data dari BPS di tahun 2024, total warga kelas menengah ke bawah itu ada sebesar 17,3% dari total populasi di Indonesia. Segmen sebesar ini lebih sering dimanfaatkan untuk politik populis, mulai dari adanya bantuan yang dikeluarkan secara publik, tetapi secara eksekusinya ya mentah.
Terus juga adanya program-program lain yang kadangan kalau mereka ngomongin soal politik ataupun soal ekonomi di Indonesia, warga kelas menengah ke bawah ini nggak diajak, tapi cuma sekedar formalitas. Ditambah beban pajak yang harus ditanggung sangat-sangatlah besar, dan juga gaji yang mereka dapatkan tidaklah besar dan bahkan di bawah dari kata layak. UMR-nya juga kecil. Nah, belum termasuk lain-lainnya nih. Dan juga kehidupan sehari-hari mereka juga semakin bertambah. Mulai dari harga bahan pokok yang naik, harga pendidikan yang sangat mahal, harga untuk mendapatkan kesehatan juga sangatlah mahal. Ini dikombinasikan menjadi sesuatu yang sangatlah buruk. Padahal kita di kelas menengah ke bawah adalah penjaga roda perekonomian agar tetap berjalan lebih baik. Tapi kita ini nggak punya bargain power yang besar sebesar kelas atas. Yang lebih nyeseknya lagi, naik kelas itu tuh kayak mimpi. Kalaupun kita memaksa naik, ya kadang kita bukannya naik tapi justru malah jatuh ke kelas rentan ataupun kelas miskin. Ya, seperti itulah. Bahkan sejak tahun 2019 sampai 2024 kemarin, tiap kelas itu mengalami penurunan hingga 10 juta orang. Artinya, 10 juta orang lebih turun ke kelas menengah ataupun turun dari menengah ke kelas rentan dan juga kelas miskin. Gini deh, simpelnya kalau lu naik gaji 300.000 di awal tahun, tapi harga bawang naik, harga cabai naik, harga minyak naik, harga beras naik, ya sama aja. Ujung-ujungnya kenaikan gaji lu yang nggak berimpact apapun ke kehidupan lu. Akhirnya kondisi keuangan lu ya stuck begitu-gitu aja. Ditambah lagi badai PHK yang terjadi di tahun ini. Sudah lebih dari 18.000 orang terkena PHK hingga akhir Februari 2025. Tapi ya mungkin tugas kita tuh bukan naik kelas, kata yang di atas sana. Tugas kita tuh menyangga perekonomian negara. Kalau perekonomian negara goyang, ya disalahinnya kita karena kita nggak belanja. Tapi kalau perekonomian berjalan baik dan tumbuh, ya lu tahu siapa yang bakal dipuji dan dapat penghargaan. Jadi mungkin solusi terbaiknya adalah nggak perlu nunggu negara kapan akan ngasih bantuan, karena kita nggak tahu. Tapi buat kita semua, jangan pernah malu buat belanja produk lokal, belanja di pasar tradisional, belanja di UMKM. Karena dengan begitu kita bisa tetap hidup dan tetap bisa survive bareng-bareng dan ekonomi akan tetap terus berjalan. Kalau kata IMF, penghasilan kelas menengah ke bawah itu akan membuat perekonomian sebuah negara itu tumbuh. Tapi kenapa negara tuh nggak pernah mau bikin kita buat tetap tumbuh juga? Gimana menurut kalian? Ada yang pernah ngalamin juga? Silahkan share di kolom komentar, kita ngeluh bareng-bareng. Sekian dari gua, jangan lupa ngeluh hari ini. Bye.